yang luar kalibernya mana nih, nggak ada suaranya. Yang ngucapin, yang jawab salamnya Habib doain panjang umur, berkah rezekinya, manfaat hidupnya, berkah hidupnya, sukses segala macam usahanya, jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa manfaat buat semuanya, matinya husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang nggak jawab salamnya Habib doain kawin lagi suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru umat Islam kompak, umat Islam bersatu untuk Allah dan Rasulnya, betul? Habib tanya sama antum semuanya, sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Benar, betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin hataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma sya Allah la yasuqul hara illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sahibul bait Bapak Kiai Haji Supendi, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan manfaat dalam hidupnya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, ditetapkan iman dan Islamnya, dan kita semuanya sebagai murid-muridnya insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para tokoh masyarakat, para asatid, para sesepuh, para pejabat aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, semuanya yang hadir pada malam hari ini semata-mata karena cinta sama Nabi Muhammad. Benar? Semata-mata sayang sama Nabi Muhammad, semata-mata rindu dan kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selalu kita sampaikan, selalu kita utarakan, selalu lewat lisan kita, lewat hati kita, lewat nurani kita, lewat pikiran kita, selalu berharap untuk menjadi manusia-manusia yang bersyukur, untuk menjadi manusia-manusia yang tahu diri, untuk menjadi manusia-manusia yang selalu mengharap
rahmat ridho ilahi rabbi amin ya rabbal. Habib tanya sama antum semuanya, yang menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga kita duduk di sini bersama, ngaji bersama, bersolawat bersama, mendengarkan tausiah bersama siapa? Siapa? Yang memberikan rezeki kita, menyehatkan badan kita, menjernihkan pikiran kita, sehingga kita duduk di sini juga pada malam hari ini siapa? Allah. Allah yang mengumpulkan kita, Allah yang mempersatukan kita, Allah yang memberikan iman dan Islam serta kesehatan bagi kita, sehingga kita melaksanakan acara peringatan Maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Ini hal yang sangat luar biasa, ini hal yang sangat mulia, ini hal yang sangat dahsyat, ini hal yang sangat hebat. Setelah beberapa tahun pandemi COVID-19 yang nggak ada habis-habisnya, yang nggak kelar-kelarnya, alhamdulillah kita sekarang udah nggak ada jaga jarak, betul? Udah jarang yang pakai masker, udah bisa duduk bareng, bersolawat bareng, istighosah bareng, berzikir bareng, ngaji bareng. Sholat nggak jaga jarak lagi. Di sini masih jaga jarak nggak? Nggak. Alhamdulillah. Karena kerinduan yang memuncak ini sehingga kita bisa bersatu di sini, bisa ngaji bersama di sini, bisa bersalawat di sini, semata-mata karena kita cinta sama Nabi Muhammad, semata-mata karena kita sayang kepada Nabi Muhammad, semata-mata karena kita rindu kepada Nabi Muhammad. Makanya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih Allah, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kenapa kita melaksanakan peringatan Maulidin Nabi? Laulaka ma halakul aflah. Kita memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi, lahirnya kekasih kita, lahirnya kekasih Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau seandainya enggak ada engkau ya Rasulullah, ma khalaqul afla, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini beserta isinya. Enggak ada Rasulullah, enggak ada alam semesta. Berkahnya adanya Rasulullah, adanya Maulidin Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan alam dunia beserta isinya. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW kita tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang terang kita bisa bedain dengan yang gelap, yang baik bisa kita bedain dengan yang buruk, yang bagus kita bisa bedain dengan yang jelek. Semuanya berkahnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau udah berkah Maulid Nabi Muhammad SAW luar biasa, sebuah hal yang mulia. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ya menginginkan dalam takdirnya dilahirkan pada hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal. Dalam forumnya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Malki radhiyallahu anhu, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin, tidak dilahirkan di hari Jumat yang merupakan pemimpin dari para hari? Kenapa tidak hari Sabtu? Orang-orang Yahudi dulu memuliakan hari Sabtu. Kenapa tidak hari Minggu? Kenapa tidak hari Ahad? Dulu orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad. Kenapa pada hari Senin? Dan juga kenapa bukan pada bulan Ramadan?
bulan Rajab, bulan Muharram, atau bulan-bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru berada di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, bukan karena hari, bukan karena bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, seutuh-utuhnya ingin memuliakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita di sini ya harus bergembira, harus senang dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senang? Kenapa gembira? Sebuah cerita yang sangat luar biasa. Suwaibah Al-Islamiyah mengabarkan kepada Abu Lahab. Suwaibah Al-Islamiyah mengabarkan kepada Abu Lahab paman Nabi tentang perihal bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di dunia ini. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi dari tradisi Arab dulu, kalau seandainya ada yang menginfokan kabar yang baik, memberikan info kabar gembira, langsung dikasih hadiah. Dikasih hadiah, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab yang orang kafir, yang udah stempel menjadi penduduk neraka, sudah menjadi penduduk nerakanya Allah, gembira dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin Allah ringankan siksanya, Allah ringankan azabnya. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengutip Syekh Nasiruddin, mengutip dalam sebuah syairnya, idza kana hada kafiran jaa bi tabbat yadau fil jahimi muhallada ala annahu yaumal itsnain daima yu'affafu li sururi bi ahmada fama dhunnul abdi tula dahrihi li ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau seandainya ini orang kafir yang sudah nasnya ada dalam Al-Quranul Karim, yang namanya Abu Lahab sudah ada dalam Al-Quranul Karim, diabadikan, udah distempel menjadi penduduk nerakanya Allah. Ja'at kitabbat yadau fil jahimi muhallada, sudah di neraka jahanam, udah kekal abadi selamanya. Ketahuilah bahwasannya setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, pada hari Senin dari jari-jarinya keluar air sehingga Abu Lahab bisa meminumnya. Karena kenapa? Gembira dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhaffafu li sururi bi Ahmad. Gembira aja, senang. Bagaimana dengan hamba Allah? Bagaimana dengan seorang muslim ataupun muslimah? Tulah dahri yang setiap saat, setiap waktu gembira, senang dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya habis tanya sama antum semuanya, senang nggak dengan acara seperti ini? Bagus nggak acara seperti ini? Lanjut nggak acara seperti ini? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini penting buat kita semua. Senang aja, gembira orang kafir, Allah ringankan siksanya. Apalagi kita yang orang muslim yang tiap hari senang bergembira dengan Maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya si Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, walau anna amilna kullahinin maulidan li Ahmad qad kana wahid. Kalau seandainya tiap saat, tiap menit, tiap waktu, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana wajib, sudah menjadi kewajiban buat kita semuanya.
Kenapa Pak? Kenapa Bu menjadi kewajiban? Ingat, jasa itu tidak bakal terbalaskan. Jasa yang diberikan Rasulullah, sehingga dengan Rasulullah ada hadir di dunia ini, kita bisa tahu baik dan buruk, kita bisa tahu surga dan neraka, kita tahu mana perbuatan dosa, mana perbuatan taat ibadah kepada Allah. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah, ya Habibullah, kecuali rahmat bagi alam semesta. Hadirnya Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya orang Islam aja, enggak, rahmat seluruh alam semesta. Alamin, yakni masya Allah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alam semesta yang ada di dunia ini. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Makanya timbulkan rasa sayang, timbulkan rasa cinta, timbulkan rasa mahabbah, timbulkan rasa rindu, timbulkan rasa kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa nggak ada balasannya Pak, jasa nggak ada balasannya Bu. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya kedua bola mata kalian keluar dari muka kalian, dua mata keluar dari mata kalian, dari tubuh kalian keluar menggunakan kedua bola mata kalian untuk dari Cisauk menuju Makkatul Mukarramah, dari Cisauk menuju Madinatul Munawwarah, berjalan kaki dengan kedua mata untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW, tidak bakal terbalaskan saudara. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tidak bakal terbalaskan jasanya Nabi Muhammad SAW bagi kita semua. Nah, kita sebagai orang Muslim kudu ngerti, kudu paham, munculkan rasa mahabbah, munculkan rasa sayang, munculkan rasa yang baik, rasa rindu, rasa kangen, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan yang mana? Kalau kalian semuanya cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Kalau cinta sama Allah, ikutin Rasulullah, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dua kita. Kalau udah ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan menyayangi kalian, Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah udah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Seluruh manusia yang ada di dunia ini memusuh kita, tapi Allah cinta sama kita, sayang kita. Allah bakal mengganti manusia tersebut dengan makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena udah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta berarti harus kenal. Mustahil kalau seandainya cinta, timbul rasa cinta, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, nggak pernah paham, nggak pernah mengerti Rasulullah itu sejarahnya seperti apa, perjalanan hidupnya bagaimana, anaknya berapa, istrinya berapa, nama-nama istrinya siapa aja, bagaimana perjalanan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah perjalanan Nabi itu penting. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nggak mungkin timbul rasa sayang, timbul rasa cinta kalau kita tidak mengenal,
fisiknya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, mustahil kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulkan rasa cinta, timbulkan rasa mahabbah, timbulkan rasa rindu, timbulkan hal-hal yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita semakin baik, agar kita hidup semakin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, ketahuilah kalau seandainya udah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Allah bakal cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita semuanya, dosa-dosa kita semuanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah bakal mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Namanya manusia itu pasti banyak lalainya, banyak lupanya, banyak maksiatnya, banyak ngomongin orangnya. Betul? Lupa kadang-kadang kita kepada Allah. Lalai kadang kita melaksanakan kebajikan, lalai kadang melaksanakan taat, lalai kadang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita song-song, kita lebih semangat lagi untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan hal-hal yang baik, untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan munculkan rasa mahabbah, rasa rindu sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, para sahabat-sahabat Nabi rela mempertaruhkan apapun yang dimilikinya. Para sahabat-sahabat Nabi rela memberikan apapun yang dimilikinya kepada Rasulullah, tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya, bahkan darah dan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan aku, kata Nabi Muhammad SAW, menjadikan aku melebihi cintanya kalian kepada orang tua kalian. Orang tua kalian cinta kepada Nabi, orang tua kalian cinta kepada kalian. Kita cinta kepada orang-orang tua kita. Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya lebih dari itu, saudara. Lebih kasih sayangnya daripada orang tua kepada anaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada orang tua kalian, bapak kalian, ibu kalian, suami kalian, istri kalian, anak-anak kalian, bahkan seluruh manusia yang ada di jagat raya. Jadikan Allah dan Rasulnya dalam hati dan jiwa kalian nomor satu. Insya Allah keberkahan bakal menghampiri kita. Amin ya rabbal. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum qarni summal ladina yalunahu summal ladina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, sebagus-bagusnya masa adalah masaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bagus masanya Nabi? Iya, masa yang paling indah. Para sahabat ketemu dengan Rasulullah, para sahabat bertemu dengan sumber ilmu Rasulullah, para sahabat bertemu dengan kekasih Allah, para sahabat bertemu dengan orang yang memiliki akhlak yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertemu seorang nabi yang memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak heran kecintaannya sangat luar biasa. Gak heran perjuangannya kepada Rasul luar biasa. Gak heran pikirannya, waktunya, tenaganya, bahkan darah dan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa.
Kenapa? Karena kasihnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya itu luar biasa. Bukan hanya di dunia, ya, bukan hanya di dunia, bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan dan meminta kepada Allah, ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, ya, tiada umat yang lain masuk surga duluan kecuali umatku semuanya masuk surga duluan ya Rasul, ya Allah. Permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, seorang yang hebat, seorang yang dahsyat, seorang yang luar biasa dalam akhlaknya, dalam ilmunya, dalam sopan santunnya, dalam tata keramanya, dalam hal ibadahnya. Semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil sebuah perjuangan, kalau kita ambil sebuah contoh perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah membela mati-matian Rasulullah. Mati untuk Rasulullah bukan hal yang lumrah, tapi itu hal yang luar biasa. Kebanggaan bagi para sahabat Nabi. Kebanggaan bagi para sahabat-sahabat yang menjunjung tinggi tali agama Allah, yang memperjuangkan syariat-syariatnya Allah, yang memperjuangkan agama Islam, yang memperjuangkan Al-Quranul Karim. Semuanya berjuang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh, ya, seorang sahabat, ya, pada waktu peperangan Uhud terjadi 3 episode yang luar biasa. Ini gunung Uhud, gunung yang ada di dunia tapi nanti dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Kalau Bapak Ibu pernah berangkat umrah ataupun pernah berangkat haji, mungkin pernah ziarah Uhud. Peperangan Uhud yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa. Katanya umat Islam kalah. Enggak, tunggu dulu, umat Islam enggak kalah. Umat Islam enggak kalah. Itu 3 episode. Episode yang pertama umat Islam menang. Episode yang pertama umat Islam menang. Umat Islam menang kenapa? Karena ikutin perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jabal, pertahanin gunung, jangan turun dari gunung. Pertahanin gunung, jangan turun daripada gunung. Ya, episode yang kedua ini kaum muslimin kalah. Kenapa? Karena mungkin jenuh di atas gunung terus, ya. Sementara orang-orang kafir ini memiliki strategi yang luar biasa, yang pada waktu itu orang kafir pemimpinnya Khalid ibn Walid. Akhirnya apa? Karena umat Islam imannya masih lemah, imannya masih belum naik, ya, imannya masih pas-pasan, kena dinar, kena dirham, diguyur sama orang kafir. Diguyur sama orang kafir, dinar, dirham, semacam-macamnya udah. Duit. Diguyur tuh. Akhirnya apa? Mereka orang-orang muslim ada provokator. Namanya provokator kan pasti ngikutin yang lain. Pasti ikut. Ada dinar nih, ada dirham. Kapan lagi nih kita dapat? Kapan lagi kita dapat uang nih? Akhirnya apa? Terprovokator yang lain pada turun semuanya. Ngambilin dinar, ngambilin dirham, semuanya diambilin. Gunung kosong. Gunung kosong. Orang musyrikin, orang-orang kafir di gunung, berdiri di atas gunung. Akhirnya apa? Dipanah-panahin orang Muslim saja. Mereka kabur. Enggak. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, al-firar minaz zahfi wa minal kabair. Lari dari medan perang itu adalah termasuk dosa besar. Banyak yang syahid, banyak yang meninggal, banyak yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggal, banyak yang wafat, banyak yang syahid di jalan Allah. Karena demi melindungi Rasulullah, orang-orang muslim morak-marik, kocar-kacir, bingung. Bahkan jiwa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai terjatuh, diambil oleh seorang sahabat. Jadi kalau bendera udah jatuh biasanya itu udah kalah dalam peperangan. Tapi diambil oleh sahabat, dibawa lari, kabur kemana itu? Yang jelas ini bendera jangan sampai jatuh. Para sahabat
yang gegap gempita mengawal Nabi Muhammad SAW. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW membuat pagar betis untuk melindungi nabinya, untuk melindungi kasihnya, untuk melindungi panutannya. Jangan sampai terkena anak panah, jangan sampai terbunuh, jangan sampai syahid di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah melindungi Rasulullah, menjadi pagar betis buat Rasulullah, tertancap di dalam dadanya, tertancap di depan tubuhnya 80 anak panah lebih, karena melindungi kekasihnya, karena melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Meninggal syahid di jalan Allah. Yang penting Rasulullah nggak apa-apa. Saya mati nggak apa-apa, yang penting Rasulullah nggak apa-apa. Akhirnya apa? Episode yang ketiga seri. Orang-orang muslim yang kekuatan imannya, Islamnya bangkit lagi. Ya, mereka mengejar orang-orang musyrik sampai Hamra'il Asad. Akhirnya udah petang, ya, mau iduna amil mobil, kita ketemu tahun depan. Akhirnya terjadilah perang Badar yang Allah menangkan pada waktu itu. Luar biasa hikmah yang tersirat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pengorbanannya luar biasa kepada Rasulullah, luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita apa kepada Nabi Muhammad? Apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Apakah kita sudah mengamalkan sunnah-sunnahnya? Udah bersolawat 1000 kali tiap hari? Udah melaksanakan syariat-syariatnya? Udah bersedekah yang banyak? Nggak tahu kita. Nggak tahu. Makanya semuanya kita song-songkan dulu. Kita bangkitkan diri untuk apa? Untuk memunculkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girohnya para sahabat itu luar biasa. Cemburunya para sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Cemburunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Ya, ada seorang sahabiah, seorang wanita soleha yang luar biasa. Setelah peperangan Uhud tadi selesai, terdengar teriakan kutila Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabiah, wanita soleha yang mengitari medan peperangan tersebut, mengitari medan pertempuran tersebut, bertemu dengan salah seorang sahabat. Ya, siapa yang kamu cari? Aina Rasulullah. Di mana Rasulullah? Kata para sahabat. Kata sahabiah tersebut. Kata seorang wanita soleh tersebut. Aina Rasulullah. Kenapa kamu tanya Rasulullah? Kamu nggak tanya suami kamu? Suami kamu syahid di jalan Allah. Bapak kamu syahid di jalan Allah. Anak kamu syahid di jalan Allah. Saudara kamu syahid di jalan Allah. Saya nggak tanya itu, kata sahabiah. Aina Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di mana Rasulullah? Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya dijawab sama seorang sahabat tersebut, "Zaka Rasulullah." Itu Rasulullah. Dia lagi duduk di sana. Beliau lagi duduk di sana, kama tuhibbin, sebagaimana yang engkau cintai. Akhirnya sahabiah itu, wanita soleha itu menghampiri Rasulullah, memegang ujung gamisnya, mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, la ubali idza salimta min atabin. Kullu musibatin ba'daka jalal." Ya Rasulullah, saya tidak menggubris apa yang terjadi denganku. Suamiku meninggal, suamiku syahid di jalan Allah, anakku syahid di jalan Allah, bapakku syahid di jalan Allah. Itu semua masalah bagiku adalah hal yang kecil ya Rasulullah, yang sepele bagiku ya Rasulullah.
tapi saya belum siap untuk ditinggalkan olehmu ya Rasulullah. Tapi saya belum siap untuk ditinggalkan olehmu ya Habibullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Seorang wanita solehah yang cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Yang cintanya sama Nabi luar biasa, tiada taranya. Wujudkan cita kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman kita, zaman modern. Betul lah, betul. Zaman kita, zaman modern. Zaman kita, zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman kita orang banyak menghalalkan segala cara. Bahkan kalau orang non-muslim, orang kafir membenci agama Islam, membenci Rasulullah, wajar. Kenapa? Ya memang mereka nggak beriman. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Tapi kadang-kadang ada orang Islam, ada orang Islam, entah itu Islamnya jelas atau nggak jelas, entah Islamnya itu belajar di mana, seperti apa, kadang-kadang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak zaman sekarang menghina, mencaci, mencela, memaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau seandainya mencela, mencaci maki, mengintimidasi, mengkriminalisasi Nabi Muhammad SAW, itu tidak layak, itu tidak etis, itu tidak sopan. Betul lah, betul. Tanya sama antum semuanya. Kalau Nabi dilecehkan, Nabi dihina, lawan atau tidak? Nabi dilecehkan, Nabi dihina, lawan atau tidak? Nabi dicaci maki, lawan atau didiamkan? Nabi dihina, lawan atau diamkan? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib tanya sama antum semuanya. Nabi pernah nggak dilempar kotoran? Pernah ditimpukin batu? Pernah dikatakan penyihir? Pernah dikatakan pendusta? Pernah dikatakan pembohong? Pernah diludahin? Pernah diomong-omongin yang tidak baik? Nabi tidak pernah marah, Nabi diam, Nabi tidak pernah membalas. Justru Nabi memberikan akhlak yang terbaiknya. Kenapa? Karena itu individunya Nabi, personalnya Nabi. Tapi jangan sekali-kali menghina agama Allah. Jangan sekali-kali menginjak-injak Al-Qur'anul Karim. Jangan sekali-kali menghancurkan syariat Islam. Demi Allah, Rasulullah orang yang paling berani, bahkan berada di barisan terdepan untuk memimpin sebuah perjuangan, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau pribadinya Rasul tidak pernah marah. Ada seorang sahabat yang cintanya sama Rasul luar biasa. Sebagai penutup, seorang sahabat yang cintanya sama Rasul luar biasa, sayangnya sama Rasul luar biasa, namanya Zaid ibn Dazinah, menjadi seorang tawanan perang. Menjadi tawanan perang, tangannya diikat, kakinya diikat, dibawa sama orang kafir, ingin dibunuh nih orang Zaid ibn Dazinah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari Masjidil Haram, dikeluarkan dari tanah haram, ingin dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, diinterogasi dulu sama orang kafir tersebut. Ya Zaid, ursiruka billah. Ya, Zaid, saya nanya kepadamu atas nama Tuhanmu, nama Allah Subhanahu wa taala. Kaifa baluka la yakunu minka Rasulullah? Bagaimana kalau seandainya yang mengganti posisi kamu itu adalah kekasihmu, adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya yang terikat, kakinya yang terikat, badannya yang lemah, letih, lesu karena nggak dikasih makan. Tiba-tiba menengadahkan kepalanya, mengatakan kepada orang kafir tersebut, mengadakan kepada orang musyrik tersebut, ya Zaid, wahai kufar, ya fulan, wallahi billahi ma arda, demi Allah,
demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, demi Allah aku nggak ridho, nggak ikhlas saya duduk dengan keluarga saya lagi di rumah bersama keluarga saya, sementara Rasulullah SAW tertancap duri. Demi Allah saya nggak ridho dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Lagi ngumpul sama keluarganya, Rasulullah tertancap duri, dia nggak ridho, dia nggak ikhlas. Akhirnya orang kafir mengatakan, Allah ma ra'ayna minal masyariq ilal magharib. Kita tidak pernah melihat dari barat sampai ke timur melebihi persahabatan ya sahabat-sahabatnya Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pecinta Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang taat, menjadi manusia-manusia pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada kita meninggalkan dunia ini kecuali sudah bermimpi dengan Rasulullah. Tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita sudah diajak oleh Rasulullah. Tidaklah kita meninggal dunia ini kecuali kita nanti bakal dikumpulkan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, ketahuilah, munculkanlah rasa mahabbah, rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi Muhammad SAW yang gak berbatas. Minimal kita baca sholawat ya, sholawat 100 kali, sholawat 1000 kali. Hanya kalian semuanya lebih banyak. Inna akramakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum sholatan alaiya, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang paling dekat nanti pada hari kiamat kepadaku adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang banyak akhlaknya, yang mengikuti akhlakku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat bareng-bareng ya. Kita baca sholawat bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dalam hidup kita, manfaat buat diri kita, manfaat buat keluarga kita, menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha, taat beragama, bermanfaat buat manusia yang lainnya, berguna buat nusa dan bangsa, dan Allah matikan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita sholawat bareng-bareng.